Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada kesempatan hari ini, kita akan membahas salah satu topik yang paling sering dibahas di dalam pengolahan data kuesioner, yaitu tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, biasanya kuesioner yang telah diisi oleh responden itu sebelum diolah datanya lebih lanjut, terlebih dahulu dilakukan yang namanya uji validitas dan reliabilitas. Nah, apa tujuan daripada uji validitas sendiri? Yaitu tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana kevalidan daripada angket kuesioner yang digunakan oleh peneliti ya dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari responden. Jadi kita ingin mengetahui ya sejauh mana valid atau tidaknya angket kuesioner yang dibagikan kepada responden. Kemudian data yang baik dijadikan instrumen penelitian adalah data yang valid. Jadi ketika misalnya kita sudah melakukan uji validitas, maka data yang valid saja yang kita gunakan dalam penelitian selanjutnya. Nah, dalam uji validitas sendiri, di sini ada beberapa kriteria pengujian yang kita bisa lakukan. Jadi ada dua cara ya. Pertama dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel, atau yang kedua dengan menggunakan nilai sig atau signifikansi. Kedua metode ini akan kita coba nanti dengan menggunakan aplikasi SPSS. Untuk kriteria yang pertama, kapan angket kuesioner dikatakan valid? Apabila R hitung lebih besar daripada R tabel, dan sebaliknya apabila R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka dikatakan tidak valid. Kemudian metode yang kedua adalah dengan menggunakan nilai sig atau signifikansi. Aturannya adalah angket dikatakan valid apabila nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, dan sebaliknya apabila nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05 maka disimpulkan tidak valid. Nah, selanjutnya kita akan coba membahas contoh ya hasil data kuesioner di SPSS. Di sini kita punya data tentang hasil olah data kuesioner ya dari 30 orang responden dengan 10 pertanyaan ya. Jadi ada 10 pertanyaan dan 30 responden yang mengisi angket tersebut. Sekarang kita akan melakukan uji validitas terhadap angket ini ya. Jadi ada 10 angket, apakah semuanya valid atau tidak. Kita akan coba validitasnya terlebih dahulu. Caranya adalah kita pilih analyze, kemudian setelah itu Anda pilih correlate, baru Anda pilih bivariate ya. Jadi correlate kemudian bivariate ini. Kemudian seluruh variabelnya Anda pindahkan ke sebelah kanan. Ya, ke sebelah kanan. Kalau sudah oke. Nah, di sini ada tampil outputnya ya. Nah, akan kita bahas di materi saya. Nanti kita akan bahas satu persatu dari X1 sampai X10. Yang pertama adalah dengan menggunakan nilai R hitung dan R tabel. Nah, sebelum kita melakukan pengujian dengan melihat nilai R hitung dan R tabel, terlebih dahulu kita harus menentukan dulu nilai R tabel. Nah, R tabel diperoleh dari tabel R ya, dari tabel distribusi R ini. Nah, bagaimana cara mengetahui R tabel? Nilai R tabelnya diketahui, alfa yang kita gunakan adalah alfa 5%. Kemudian N adalah jumlah responden, di mana diketahui tadi jumlah responden yang kita gunakan di sini adalah ada 30. Ya, ada 30 orang. Kemudian kita cocokkan di sini, kita lihat nilainya, nilai R tabelnya. Kita lihat kolom N, di mana N-nya 30. Kemudian alfa yang kita gunakan adalah 5% ya. Berarti kita lihat di sini, maka diperoleh nilai R tabel adalah 0,361. Nah, nilai inilah yang jadi patokan kita nanti dalam melakukan interpretasi atau analisis terhadap output SPSS tadi. Nah, sekarang lebih lanjut kita lihat di sini. Kita akan bahas satu per satu, mulai dari X1 sampai X10. Nah, pertama kita lihat ya, untuk X1 di sini diketahui percent correlation atau R hitung ya. Jadi ini adalah R hitung. Nilai R hitungnya adalah 0,528. Nilainya lebih besar daripada R tabel atau sama dengan 0,361 ya. Maka disimpulkan bahwa valid. Kalau kita menggunakan nilai signifikansi, aturannya tadi adalah ini. Kalau lebih kecil daripada 0,05 maka valid. Kalau lebih besar maka tidak valid.
Kita langsung analisis keduanya di sini sekaligus. Nah, di sini nilainya adalah 0,003. Nah, ini nilainya lebih kecil daripada 0,05, maka dinyatakan X1 valid. Kemudian kita pindah ke X2, sama. Kita lihat R hitungnya 0,37 dan nilainya lebih besar daripada R tabel, yaitu 0,361 ya. Maka X2 dikatakan valid. Kalau pakai metode yang kedua, kita lihat nilai signifikansi. Nilai signifikansinya di sini 0,044. Nilainya juga lebih kecil daripada 0,05, maka menurut aturan yang kedua dia juga valid. Sekarang kita lihat yang X3. Nah, X3 di sini kita lihat nilai R hitungnya adalah 0,276. Ternyata nilainya lebih kecil daripada R tabel, yaitu 0,361. Dengan demikian dikatakan menurut aturan yang pertama tidak valid. Kalau kita cek juga dengan aturan yang kedua, ternyata nilai signifikansinya di sini adalah 0,139. Nilainya ini lebih besar daripada 0,05, maka menurut aturan kedua itu juga tidak valid. Hal yang sama juga kita lakukan untuk X4, X5 sampai X10. Diperoleh ternyata dari 10 item pertanyaan yang dibagikan kepada responden, ada 3 item angket yang tidak valid, yaitu X3, kemudian X6 dan X10. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Jadi ketika kita sudah mengetahui item-item kuesioner yang valid dan tidak valid, maka langkah berikutnya adalah menentukan atau melakukan uji reliabilitas berdasarkan angket yang valid saja, ya. Jadi bagaimana kalau tidak valid? Jadi solusi jika angket tidak valid adalah yang pertama, kita perbaiki pertanyaan dalam angket yang tidak valid dan membagikan ulang kepada responden untuk menjawab ulang pertanyaan tersebut, atau cara kedua adalah menghapus butir pertanyaan yang tidak valid dan tidak mengikut sertakannya lagi dalam analisis atau uji reliabilitas. Nah, biasanya peneliti itu menggunakan cara yang kedua, yaitu menghapus butir pertanyaan yang tidak valid. Jadi di sini di contoh data tadi yang telah kita olah, kita akan membuang item dari pertanyaan dari X3, X6 ini ya, yang warna merah ini, X3, X6 dan X10 untuk uji reliabilitas. Nah, sebelum kita lebih jauh, kita akan bahas dulu apa itu uji reliabilitas. Jadi apa itu uji reliabilitas? Jadi uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat konsistensi daripada angket kuesioner yang digunakan oleh peneliti, sehingga angket kuesioner tersebut itu dapat diandalkan meskipun penelitian dilakukan berulang kali dengan angket kuesioner yang sama dan waktu yang berbeda. Jadi tujuannya adalah kita ingin memastikan bahwa angket kuesioner yang telah kita bagikan kepada responden itu handal dan bisa digunakan kembali oleh peneliti pada waktu yang berbeda. Uji reliabilitas digunakan atau dilakukan setelah item soal kuesioner dinyatakan valid. Jadi, item-item yang tidak valid itu tidak diikutkan di dalam uji reliabilitas, ya. Jadi yang diikutkan hanya yang validnya saja. Angket kuesioner penelitian dikatakan baik dan berkualitas apabila sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Selanjutnya tentang kriteria pengujian uji reliabilitas. Menurut Wiratna Sujarweni, variabel dikatakan reliable apabila nilai kelompok alfa lebih besar daripada 0,6. Sedangkan variabel dikatakan tidak reliable apabila nilai kelompok alfa lebih kecil daripada 0,6. Dalam pengujian uji reliabilitas ya, yang akan kita lakukan nanti, itu yang diambil dalam pengujian hanya item kuesioner yang valid, sedangkan yang tidak valid itu kita abaikan, ya, tidak kita masukkan dalam pengujian reliabilitas, ya. Nah, kembali ke soal yang tadi, ya. Tadi sudah diketahui bahwa data atau kuesioner, item kuesioner yang valid itu, yang tidak valid, yaitu ini ya, yaitu X3 ini, X3, X6 dan X10. X10 ya ini. Berarti di sini kita akan lakukan uji reliabilitas, kita pilih analyze, kemudian setelah itu kita pilih scale, lalu reliability analysis. Di sini kita masukkan mulai dari X1, kemudian X2, X4, X5, X7, X8 dan X9.
Sedangkan untuk X3, X6, X10 dan total itu tidak kita masukkan ya ke dalam uji reliabilitas. Kenapa? Karena variabel tadi, 3 variabel tadi itu dalam uji validitas itu tidak valid. Jadi kita tidak masukkan dalam uji reliabilitas. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, sekarang kita lihat nilai kroma alfa yang dihasilkan, nilainya adalah 0,624 ya, 0,624. Artinya apa? Bahwa item kuesioner yang telah kita masukkan tadi dalam uji reliabilitas itu reliable ya, reliable untuk pengujian selanjutnya. Berdasarkan aturan tadi bahwa dikatakan reliable apabila lebih daripada 0,6, sedangkan kita peroleh tadi hasilnya sudah melebihi daripada 0,6, yaitu 0,624. Oke, jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silakan sampaikan di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.